Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Untuk mendukung dan mempercepat akses menuju ke ibu kota negara yang baru IKN Nusantara, maka pemerintah membangun akses tol dari arah Balikpapan menuju ke IKN. Ada dua jalur yang bisa dilewati nantinya oleh warga ataupun pejabat pemerintah. Yang pertama adalah yang melewati jembatan ini, jembatan bentang panjang antara Tempadung, Pulau Balang, dan ke arah Penajam. Dan ini akan terhubung juga dengan Bandara VVIP yang ada di Penajam Pasir Utara. Kemudian yang kedua adalah jalur langsung ya dari Tempadung nanti akan menuju ke arah utara melewati bawah laut Teluk Balikpapan, dan itu merupakan terowongan pertama tol Indonesia bawah laut sampai ke ibu kota negara IKN Nusantara. Kedepan yang akan kita lihat lebih detail progres pembangunannya adalah tol yang ada di sekitar jembatan bentang panjang Tempadung ke arah Pulau Balang. Sebenarnya jalan menuju ke IKN dari Balikpapan saat ini bisa menggunakan akses tol Balikpapan Samarinda, kemudian keluar ya di lintas Sepaku. Nah, itu membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam. Sedangkan apabila tolnya selesai, terutama untuk jalur yang lewat utara bawah laut, itu bisa ditempuh dalam waktu 30-40 menit dari Balikpapan. Nah, yang pertama sekali yang akan diselesaikan adalah yang seksi 3A dan 3B dari arah Balikpapan sampai ke arah KKT Karyangau dan Simpang Tempadung. Kemudian ada seksi 5A dari Simpang Tempadung ke arah jembatan Pulau Balang dan sampai ke Bandara VVIP. Nah, targetnya adalah di bulan Juli. Kalau kita perhatikan dari jalan tol yang dibuat ya, di sini kita mengacu ke struktur lapisan-lapisan sebuah jalan, maka ada satu hal yang unik. Kita lihat di area kiri kanan dari bukit-bukit yang dibelah, yaitu bagian yang berwarna hijau ya. Dan sebenarnya itu adalah semacam karpet ataupun matras, geomatras namanya, yang berfungsi untuk menahan erosi ya, atau mengendalikan erosi, atau juga namanya erosion control mat. Ke arah ujung sana itu adalah ke arah Simpang Tempadung, yang nantinya tol ini akan terpecah menjadi dua, yang ke arah selatan menuju ke Balikpapan, kemudian yang ke arah utara menuju ke IKN. Untuk yang ke arah IKN akan membutuhkan waktu yang lebih lama, mengingat area yang dibangun adalah melewati bawah laut Teluk Balikpapan, menyeberang kurang lebih 3 km dengan terowongan. Terowongan bawah laut adalah hal yang baru bagi Indonesia, dan ini merupakan implementasi ataupun pembangunan pertama terowongan bawah laut yang ada. Dan dalam hal ini Indonesia bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan, karena mereka sudah membangun terowongan bawah laut dari arah Busan sampai ke Pulau Gyeonggi. Baik, kita akan kembali ya di area bawah. Di sini kita melihat proses pembangunan jalan tol menjelang ke arah jembatan bentang panjang Pulau Balang yang ada di depan sana. Masih berupa tanah, kemudian ada beberapa bagian yang sudah mulai diaspal. Terdapat lapisan-lapisan setelah tanah dipadatkan dan diratakan pada saat mulai dilakukan mungkin pembetonan, pemadatan, pengecoran, dan juga pengaspalan. Seperti tadi di awal, kita juga melihat di sini adanya tebing-tebing dari tanah-tanah yang ditutupi dengan karpet hijau ataupun geomatras ya. Matras ataupun karpet ini memiliki area yang bolong-bolong sehingga mudah pada saat nanti dipasang rumput tumbuh di sela-sela dari bagian karpet. Hal ini mengingat kalau tanah tidak ada pohonnya maka akan mudah
erosi ya, ataupun tanahnya terkikis terbawa oleh air dan menutupi jalan. Biasanya di area-area pembangunan jalan yang memotong tebing-tebing, yang kita lihat itu ada kawat bronjong dengan batu kali ataupun juga memang di beton agar kuat dindingnya dan tidak mudah roboh ataupun erosi. Ke arah jembatan bentang panjang Pulau Balang ini kita melihat ada rem ataupun jalan yang lebih menanjak ya, dikarenakan jembatan ini posisinya lebih tinggi. Jadi ada jalan yang sudah dibeton, kiri kanan terdapat nampaknya nanti akan punya 2 lajur masing-masingnya dengan 2 arah yang berbeda. Sedangkan di bagian jembatan bentang panjang itu sudah terbagi ke 2 jalur dan masing-masing jalur terdapat 2 lajur. Tentunya ini sudah cukup memadai untuk kendaraan lewat dari kedua arah yang berbeda. Baik, untuk lebih detail kita bisa lihat peta ya, di sini pembangunan jalan tol dengan seksi-seksinya. Nah, seksi 3A dan 3B itu terhubung dengan jalan tol Balikpapan ke arah Samarinda di area ataupun kawasan Karangjuang. Dari 3A nanti mungkin akan terhubung juga ada akses ya ke pelabuhan KKT Karyangau. Kemudian di 3B itu akan berakhir di sekitar Simpang Tempadung yang jalan tol ini terpecah menjadi 2, ada yang langsung ke utara melewati tunnel bawah laut itu masuk di seksi 4A dan 4B, sedangkan yang ke arah jembatan bentang panjang Pulau Balang yang tadi kita lihat itu masuk seksi 5A sampai ke arah Bandara VVIP. Kemudian tol itu akan tersambung lagi di seksi 5B ke arah seksi 6A dan ke seksi 6B ataupun juga ketemu dengan Outer Ring Road ya, jalan lingkar luar ibu kota negara IKN Nusantara. Sebenarnya Pulau Balang sendiri memiliki 2 jembatan yang menghubungkan ke arah Tempadung dan ke arah Penajam. Nah, jembatan yang di depan kita ini adalah jembatan yang menghubungkan ke Tempadung dan memang lebih panjang daripada jembatan yang menghubungkan ke arah Penajam Pasir Utara. Dikarenakan sudah memiliki 2 jalur berbeda dengan 2 lajur di setiap jalurnya, maka tidak dibutuhkan jembatan duplikasi ataupun jembatan kedua. Sedangkan yang ada di jembatan bentang pendek ya, di video kita berikutnya nanti, di sana dibangun jembatan duplikasi ataupun jembatan kedua agar bisa mengakomodasi lalu lintas kendaraan dengan jalur dan jumlah lajur yang memadai. Bagian bawah jembatan bentang panjang ini yang terhubung ke area Tempadung ada sedikit daerah pantainya dan dipasang batu-batu ataupun beton-beton precast yang berfungsi untuk memecah ombak. Satu lagi yang kita perhatikan di sini adalah kilang-kilang minyak ya. Itu adalah kilang minyak sawit di mana di sini dilakukan proses penyulingan minyak sawit yang ada, mengingat area ini adalah area di mana cukup banyak perkebunan sawit dan memang diolah kemudian disuling, lalu mungkin hasilnya akan diangkut oleh kapal-kapal ke lokasi-lokasi lainnya untuk dilanjutkan proses produksi. Jadi untuk akses tol menjelang ke arah jembatan bentang panjang ini masih belum semuanya dibeton ya, dibeton ataupun diaspal. Ada bagian jalan yang masih dilakukan grading, pemerataan tanah, kemudian pemadatan sehingga bisa dilakukan pengecoran dan pengaspalan. Baik, untuk lebih jelas progres yang ada, kita akan manfaatkan peta ya, peta Google. Di sini jalan tol yang sudah tersambung dari arah Balikpapan sampai ke Samarinda kurang lebih 100 kilometeran ya, dan itu waktu tempuh dari Balikpapan ke Samarinda menjadi lebih singkat dibandingkan dengan sebelumnya.
Nah, di bagian ke arah belokan tol ya, ke arah Samarinda di area Karangjuang inilah tol akan punya simpang susun, nantinya akan melewati kawasan-kawasan Karyangau, kemudian kawasan di Tempadung. Nah, ini adalah pelabuhan yang ada di Karyangau sendiri. Sebenarnya sudah ada aksesnya. Pelabuhan ini cukup besar dan nampak di bagian bawah itu peti kemas ya. Sedangkan kapal-kapalnya juga kapal-kapal yang lumayan berukuran besar membawa peti kemas untuk kemudian dibawa ke Balikpapan ataupun kota-kota lainnya. Jalan tol ini masuk di seksi 3A dan 3B sampai ke simpang Tempadung. Di sana pecah menjadi dua. Kemudian yang ke arah tenggara di sini menuju ke Bandara VVIP, melewati jembatan Bentang Panjang tadi Pulau Balang. Dan di bawah kita juga bisa lihat itu kilang-kilang minyak sawit ya dari PT LDC Indonesia. Sampai di Pulau Balang sendiri itu ada akses yang diteruskan melewati jembatan Bentang Pendek ya dan menyeberang ke arah Penajam. Di sana sebenarnya ada dermaga logistik IKN. Lalu jalan tol ini sudah masuk di seksi 5A dan 5B. Di sini akan bertemu dengan area Bandara VVIP di mana garis yang putih ini adalah runway-nya yang kemarin di video sebelumnya kita sudah ukur dan sudah petakan. Runway sendiri adalah landasan pacu ataupun landasan untuk mendaratnya pesawat. Kemudian jalan tol seksi 5B tadi akan terus ke seksi 6A dan 6B melintasi ataupun crossing jalan nasional lintas Sepaku ya, ke arah Penajam. Di ujung nanti akan ketemu dengan lingkar luar jalur di dalam IKN sendiri ya, ataupun ibu kota negara Nusantara. Kurang lebih seperti ini jalur-jalur yang ada di IKN melingkar ya seperti itu. Kemudian kawasan inti pusat pemerintahannya ada di bagian yang cukup padat pembangunannya dan masif hingga saat ini masih berlangsung dan diharapkan selesai juga di bulan Juli dan Agustus. Nah, berikutnya dari simpang Tempadung ini jalurnya akan melewati bawah laut. Modelnya mungkin akan seperti ini ya. Ada terowongan yang akan masuk ke bawah laut, kemudian tembus sampai ke arah utara, sisi utara dan sampai ke arah IKN nantinya. Panjang terowongan yang dibangun adalah 3 km yang tadi bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan. Ini contoh ya dari arah Busan sampai ke GOJ. Nah, sebenarnya jalan tol itu juga akan menyusuri area pelabuhan yang saat ini juga dipakai sebagai dermaga untuk mengangkut logistik pembangunan IKN. Kemudian ada akses jalan yang berbelok-belok di area kebun sawit ya, mungkin juga ada hutan eukaliptus di sini. Namun tolnya akan lebih lurus dibangun sehingga lebih singkat dan lebih cepat dalam sisi akses. Ini pelabuhannya. Teluk ini adalah Teluk Balikpapan, jadi ada laut yang menjorok ke arah daratan sampai ke ujung di situ ya, makin lama ke arah Sepaku. Dan itu merupakan Teluk Balikpapan yang dimanfaatkan oleh kapal-kapal untuk menuju ke area-area seperti pelabuhan-pelabuhan tadi, pelabuhan minyak sawit ya, pelabuhan dermaga logistik dan lainnya. Nah, di Google Maps sendiri di area jalan-jalan yang crossing dengan proyek tol di sini kita bisa melihat adanya pembangunan jalan-jalan yang sudah diratakan, kemudian ada tebing-tebing dari bukit yang sudah ditutup dengan karpet hijau ataupun geomatras. Ini ada bronjong. Sebenarnya jalur ini juga ada jalur saluran udara tegangan tinggi ya, saluran listrik udara tegangan tinggi ataupun SUTET, nampaknya mengikuti jalur itu. Bahkan tadi kita juga melihat di sekitar jembatan Bentang Panjang Pulau Balang.
Sebagian pekerjaan tol di sini kita melihat cukup banyak progresnya ya, walaupun ini di Google namun lumayan update. Nah, jalan-jalan nasional di sini juga cukup mulus ya, ada yang dibeton, ada yang diaspal, garisnya berwarna kuning dan itu menandakan jalan nasional. Tentunya membuat akses Kalimantan, Trans Kalimantan menjadi lebih baik, lebih cepat, dan bagi warganya sendiri tentu dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ataupun keperluan lainnya. Apalagi kalau tolnya selesai, maka untuk menuju ke Sepaku misalnya itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan jalan saat ini. Ini salah satu area yang kita lihat di Google Map ya. Masih ada bangunan sebenarnya, walaupun di belakang bangunan itu semuanya sudah rata, kemudian di seberangnya malah sudah banyak konstruksi ya. Secara progres keseluruhan dari seksi 3A, 3B dan seksi 5A sudah di atas 50-60%. Berarti pekerjaan lebih dari setengah ya. Mudah-mudahan selesai nanti di bulan Juli dan Agustus dapat dipergunakan untuk akses menuju ke IKN. Yang menarik lagi di sini jalan tolnya akan menyeberang Sungai Wain yang berbelok berbentuk huruf S. Ini ya. Konstruksi dari tolnya nampaknya akan mirip ya, kalau ini menurut pendapat kami saja, dengan konstruksi di Tanah Lunak ya, dikarenakan di sini pinggir sungai, mungkin juga ada rawa, seperti tol Marunda Cilincing ataupun simpang susun Cilincing ke arah Marunda ya. Modelnya seperti itu. Nah, di sini belum begitu kelihatan dari pembangunannya, mungkin secara real sudah banyak perubahan. Ini adalah jalan nasional ya. Di pinggir kiri kanannya ada beton, di tengahnya diaspal dengan rapi dan mulus. Oke, kita akan pindah lokasi. Dan titik temu dengan tol Balsam ya, Balikpapan Samarinda, itu adalah di Karangjuang. Pembangunan tol ini memang dibarengi langsung dengan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan agar keduanya dapat selesai pada waktu yang bersamaan. Kemudian dengan adanya KIPP, kemudian IKN Nusantara itu sendiri, wilayah-wilayah di sekitarnya juga turut dikembangkan. Seperti wilayah Kalimantan Timur ya, di bagian sisi utara, di sana akan ada area-area pertanian, ekowisata, ya, energi rendah karbon. Kemudian ada wilayah yang menjelang ke arah Samarinda di bagian utara Balikpapan, itu kawasan industri Muara Jawa. Di sana akan ada pertanian yang berkelanjutan, farmasi, biosimilar, dan vaksin, energi rendah karbon. Nah, Balikpapan sendiri itu akan menjadi kawasan energi rendah karbon, kemudian bahan dan produk kimia, petrokimia. Kalau kita lihat juga ada industrinya ya di sana. Ya, semoga lancar pembangunan tol dan aksesnya serta pembangunan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.